Kapan suatu musibah dikatakan ujian dan kapan dikatakan sebagai azab? Ya dilihat orangnya. Ya. Dan tergantung pula keadaannya. Apabila mereka orang-orang kafir, lalu datang musibah, maka itu azab, siksaan bagi mereka. Apabila mereka dari kaum muslimin yang lalai terhadap agamanya, naam, yang gemar melakukan kemaksiatan, boleh jadi itu juga azab, disebabkan karena kemungkaran yang besar yang menyebar tanpa ada yang menasihati. Innan nasa idza ra'u munkaran falam yughayyiruhu aw syakallahu azza wa jalla ay ya'ummahum bi'iqabin min 'indih. Apabila manusia melihat kemungkaran mereka tidak merubahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia termasuk ke dalam orang-orang yang akan ditimpa siksaan, ditimpa musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang musibah itu sifatnya ujian. Seorang muslim mukmin, dia rajin dalam beribadah, kemudian sakit misalnya, ya, atau tertimpa musibah, hilang hartanya, hilang sebagian dari kerabatnya, meninggal, maka ini ujian. Sehingga berbeda antara keadaan seorang dengan keadaan yang lain. Kadang-kadang berkumpul, ya, ada musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab bagi mereka. Menimpa orang-orang yang lalai dari peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya, itu azab bagi mereka. Namun dengan musibah itu pula mengenai sebagian kaum mukminin, misalnya mereka rajin, mereka taat, ya, namun mereka juga mendapatkan musibah, termasuk orang-orang yang terkena musibah tersebut, padahal mereka ini orang-orang yang taat. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk menghapus dosa-dosa mereka, meninggikan kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apabila mereka mati, masing-masing akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam.